Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Sulistawati dengan NIM 43020190085. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian dan prosedur penelitian. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Metodologi penelitian sendiri merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Penelitian adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu baru. Sedangkan di metodologi penelitian ini ada 3 yang saya akan jelaskan pada poinnya, yaitu tujuan, jenis, dan kegunaan. Tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu peneliti melalui proses mencari, menemukan, pengembangan, serta menguji suatu pengetahuan. Yang kedua yaitu jenis penelitiannya, yaitu ada kuantitatif, yaitu penelitian untuk meneliti pada observasi dan pengamatan sebuah objek. Sedangkan yang kedua penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang dipakai oleh peneliti dengan menggunakan alat ukur instrumen. Penelitian dengan analisis bersifat statistika. Yang ketiga yaitu penelitian survei, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan survei atau pengumpulan data melalui responden penelitian. Yang keempat penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan dalam mendeskripsikan peristiwa maupun kejadian secara objektif. Penelitian berikutnya eksperimental, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melakukan sebuah percobaan. Yang berikutnya itu poin kegunaan, ada penelitian murni, yaitu mengembangkan teori. Jadi kegunaan penelitian murni sebagai penelitian dasar yang sering digunakan untuk mengembangkan teori yang sedang ada menjadi lebih komprehensif dan lebih lengkap. Berikutnya penelitian terapan, memecahkan masalah pada kehidupan praktis. Dengan penelitian aksi, membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Penjelasan kedua yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian sendiri terdapat beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama merumuskan judul penelitian, kedua latar belakang, ketiga isi dari latar belakang masalah, 4 beberapa hal yang harus dilakukan saat menentukan masalah, 5 perumusan masalah, 6 tujuan dan kegunaan penelitian, 7 tinjauan pustaka, 8 kerangka berpikir, dan 9 hipotesis. Merumuskan judul penelitian, cerminan dari semua isi dalam pemahaman dan pemikiran. Setelah itu dituangkan dalam bentuk narasi tulisan, maka judul harus bisa mewakili semua yang ada dalam isi sebuah penelitian. Sedangkan latar belakang masalah penelitian diibaratkan pada alasan yang menuntut dilakukan penelitian, baik dikenakan dengan masalah akademik maupun masalah sosial, yaitu intinya berawal dari minat dan perhatian penelitian. Berikutnya berupa isi dari latar belakang masalah, yaitu ada data dasar, ada perumusan dalam bentuk pernyataan, ada pernyataan pertanyaan, ada pengungkapan pernyataan, ada dari pernyataan yang umum hingga yang khusus. Pada pernyataan khusus yang disusun secara konsisten dan sistematis itu muncul masalah yang khusus. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat menentukan masalah, yaitu tunjukkan fenomena, tunjukkan harapan, dan tunjukkan kesenjangan. Berikutnya perumusan masalah. Perumusan masalah biasa digunakan untuk kalimat pernyataan atau pertanyaan. Tujuan dan kegunaan penelitian sekarang, yaitu tujuan penelitian berhubungan secara fungsional dengan rumusan masalah yang secara spesifik. Sedangkan ada 2 kegunaan dalam sebuah penelitian. Yang pertama untuk ilmu yang relevan dengan penelitian, yang kedua sumbangan pada masyarakat bila diperlukan. Sedangkan tinjauan pustaka yaitu berupa penelusuran bahan pustaka. Kerangka berpikir itu berawal dari kajian pustaka, dan dari pengajian itu dapat ditemukan berbagai konsep dan terutama teori atau teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian. Hipotesis membuka kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.